Ya, halo semuanya. Lanjut lagi untuk pembacaan buku Kitab Sistem Operasi 4.0 Masyarakat Digital Gotong Royong. Masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 konsep dasar sistem operasi. Para pembaca sepertinya pernah mendengar istilah sistem operasi. Mungkin pula pernah berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan istilah tersebut. Namun belum tentu dapat menjabarkan perihal apa yang sebetulnya dimaksud dengan kata sistem operasi. Bagian ini akan mengungkapkan secara singkat dan padat apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Selanjutnya bab 5. Kita sekarang masuk ke bab 5. Bab 5 komponen sistem operasi. 5.1 pendahuluan. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, manajemen masukan atau keluaran. Selain keempat komponen di atas, Avi Zilbersatz dan kawan-kawan menambahkan beberapa komponen seperti manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, Command Interpreter System. Jadi ini macam-macam secara manajemen sistem operasi. Ada proses, memori, sistem berkas, dan masukan keluaran atau I/O. Di sini dijelaskan apa itu manajemen proses 5.2. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, umpamanya waktu CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan dan atau keluaran. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 5.3 Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Jadi volatile itu dia ngambang, jadi untuk penyimpanan datanya itu masih ngambang, jadi ketika komputer dimatikan bisa kehapus. Jadi ada sistem, ada kayak EEPROM atau EEPROM itu kalau di sistem sistem controller atau prosesor. Nanti belajar kita untuk penyimpanan. 5.4 Manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile atau tidak ngambang. 5.5 Manajemen sistem masukan atau keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh penggunaan menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM atau floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Penyangga menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran
Sistem supaya lebih efisien antrian tersebut. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukkan atau keluaran tertentu. 5.6 Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan seluruh data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Sebagai backup dari memori utama, contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Sistem proteksi 5.7 Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. 5.8 Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. 5.9 Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driven, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card, interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based Touch. Selanjutnya dan lain-lain. Selanjutnya sudah rangkuman sedikit bab 5 ini. Pada umumnya komponen sistem operasi terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Rujukan, ini rujukan bukunya. Ini emang buku tentang teori ya. Jadi kalau misalnya mau untuk praktek tentang sistem operasi ya kita harus belajar sendiri. Contohnya nih di sini kita pakai sistem operasi Linux. Di situ kita bisa membahas tentang berkas-berkas memori. Tapi secara tidak langsung ya kita harus tahu juga pengetahuan secara umum yang seperti ini, ada memori, manajemen memori, berkas, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian aja untuk bab 5 ya. Mungkin cukup sekian saja untuk bab 5 kali ini. Sekian dan terima kasih.